Oh maaf, saya di tempat saya masih di mute rupanya. Ya, kita akan mulai ibadah kita, ibadah pemuritan GBHT Kudus. Tema, jadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang 20. Silakan Bapak Penatua. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Bapa. Kau sungguh baik, Bapa sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Saatnya kami mau pemuritan ya Bapa, kiranya Tuhan, Bapa di sorga, yang mengajar kami, membimbing kami, memberikan kami hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, firman-Mu, sehingga untuk kami lakukan dan hidup kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah pemuritan dilaksanakan untuk menggenapi firman, menggenapi perintah Raja Agung semesta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemuritan hati kudus, kami siap mengikuti ibadah pemuritan dengan sungguh-sungguh. Amin. Silakan Arum. Matius 12 ayat 29 sampai dengan 30. Hukum yang terutama ialah, dengar, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar Yesus panggil saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dengar, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iralaya takarala wasikirala papa papa. Yarala 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 wasikirala papa papa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk malam yang indah ini ya Bapak, kami bersehati berdoa untuk pemberitaan pada saat ini ya Bapak. Engkau memberkati kami semua yang hadir ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang ikut pemberitaan Tuhan Yesus. Selawat setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menserahkan ibadah pemberitaan ini Bapak dari awal hingga akhirnya biar semua boleh berkenan kepada Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami membuka ibadah pemberitaan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, segala kuasa telah diserahkan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa murid Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, sebelum kita merenungkan lebih lanjut, boleh saya tahu yang ada di Karawang siapa aja, Divo, Arum? Kalau Pak, ini kita lagi di luar, cuman berdua sama Arum Pak, Oh, ya sama Sumarsih. tiga Bu Mars ya. Udah Enggak, nyampe berdua tapi doang, kan? Pak. Oh, Udah dari tadi Pak, cuman lagi di luar, ya. ya Pak. Kemudian di tempatnya Popo ada. Apakah Popo ada? Coba di sini. Ada Pak. Halo Popo. Popo sama siapa? Apa jadi sama Bu Kris? Ini kok feedback ya Pak? Enggak, udah dikecilin. Halo Popo. Bisa di on? Baik.
di tempatnya Bapak Hadi dengan Ibu Hadi ya. Iya Jadi betul jumlah Pak. ya. Ibu Nini ada? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya. Ini Popo kemana ini Popo ya? Nggak tahu, tadi saya suruh buka video juga nggak buka juga. Ya udah, Bapak akan mulai. Kata pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kata pergi di sini diartikan bergerak atau aktif. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa santai-santai, lalu tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa kita kalau beribadah juga dengan setengah hati, apalagi kalau melayani. Kata pergi itu menuntut kita agar kita aktif di dalam mengikut Tuhan Yesus. Apalagi pergi untuk menjadi murid, kita harus bisa menyangkal diri, harus bisa punya komitmen, harus kita bisa punya tekad untuk bisa ambil bagian seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lawannya kata aktif di sini adalah diam saja. Ada banyak orang Kristen diam saja, bahkan ke gereja pun tidak, apalagi baca Alkitab. Dan ini tidak seperti yang Tuhan inginkan. Atau menjadi orang Kristen yang mager, malas gerak, ya, atau bahkan cuek, ya, merasa bahwa dia tidak butuh siapa-siapa. Ada juga orang Kristen yang masa bodoh, ya, dia tidak merasa bahwa sebagai orang percaya dapat beban dari Tuhan Yesus untuk bangsa, untuk negara, untuk kota, untuk rumah tangga, bahkan untuk keluarga. Ada juga yang tidak peduli, ya, apapun yang terjadi, dia tidak peduli. Yang penting dirinya sendiri saja. Apa komentar kita, saudara? Komentar kita adalah orang-orang yang seperti ini sangat banyak di Indonesia. Bahkan ada yang pergi ke gereja, cuma itu saja. Ya. Nah, untuk itu kita perhatikan kata pergilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus buat kita semua, agar kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini perintah Tuhan Yesus yang sudah membela kita, menyelamatkan kita, dan pada kita hari penutupan. Nah, pemuridan ini juga akan membuat kita lebih aktif lagi, lebih lagi merenungkan firman, lebih lagi memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan perintah Tuhan Yesus itu selalu dahsyat. Perintah Tuhan Yesus itu sangat ajaib. Perintah Tuhan Yesus itu sangat luar biasa lah bagi kita semua. Dan pemuritan ini kita terus bergerak di dalam hidup kita, di dalam gereja, bahkan di dalam seluruh keberadaan kita. Mengapa harus jadi murid? Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi murid? Karena murid itu pasti akan belajar. Murid itu akan ambil waktu untuk belajar sampai segala yang diperintahkan itu dapat kita mengerti, dapat kita lakukan, dan dapat kita tekun, ya, apa yang harus menjadi tugas seorang murid. Dengan ketekunan itu, dia bisa memperoleh banyak pelajaran-pelajaran dari Tuhan Yesus. Kita mesti cerdas, ya, mesti betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga apa yang kita kerjakan itu iman kita, sehingga kita terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Murid juga harus berbuat banyak,
mesti menemukan inovasi, menemukan bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita jangan cepat puas karena masih terlalu banyak yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan Yesus. Sebabnya kita perlu komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tambah hari, tambah mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan, bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki pikiran Kristus di dalam pikiran kita, sehingga keserupaan kita dengan Kristus semakin hari semakin jelas. Murid juga akan mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi, ketika kita membaca firman, Tuhan memberikan pengertian melalui Roh Kudus-Nya buat kita semua. Dan kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Walaupun banyak kali pengajarannya sangat sulit, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita mempunyai pengalaman-pengalaman iman secara pribadi, dan kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan target seorang murid, dia harus sukses. Suksesnya kita apa? Suksesnya kita menjadi murid-murid yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Dari 5.000 orang yang mengikut Tuhan Yesus, ternyata yang menjadi murid hanya 12 orang saja. Dan orang-orang ini tetap mengikut Tuhan Yesus, walaupun sebagian besar dari mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Kita pun mau belajar menjadi murid yang terus belajar. Kita pengen juga menjadi murid yang terus tekun. Tapi kita juga pengen menjadi murid yang cerdas karena tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kita juga pengen menjadi murid yang berbuat banyak buat Tuhan kita. Sebanyak-banyak yang kita dapat lakukan, kita tidak bisa membalas apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Kita juga pengen menjadi murid yang mengerti akan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bertumbuh 100 kali lipat. Dan pada akhirnya kita menjadi murid yang sukses, murid yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, dan murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptis selam merupakan perintah yang harus ditaati. Walaupun baptis itu tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi baptis merupakan suatu perintah yang harus ditaati oleh setiap orang percaya selama ada kesempatan. Memang ada beberapa orang yang tidak punya kesempatan untuk dibaptis, seperti orang yang disalibkan di sebelahnya Tuhan Yesus. Dia tidak punya kesempatan untuk dibaptis, tapi dia punya kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, walaupun dia pun tidak punya kesempatan untuk melakukan yang baik. Nah, baptisan itu menjadi sesuatu bukti bahwa kita taat pada perintah Tuhan Yesus, dan baptis itu mempunyai arti bahwa kita sudah mati bersama dengan dosa-dosa kita, bersama dengan kematian Tuhan Yesus, dan ketika kita keluar dari air, maka kita dilambangkan kita bangkit dari antara orang mati. Murid melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan murid tidak bisa semau-maunya sendiri. Seperti di dalam Alkitab, tidak pernah ada peristiwa orang dibaptis percik. Yang ada adalah dibaptis secara selam. Dan kita dalam mengikut Tuhan Yesus harus mengikuti seluruh apa yang Tuhan kehendaki. Tidak bisa kita memikirkan apa yang baik bagi kita, tetapi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang baik yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Makanya bagi gereja harus betul-betul memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus mau. Semua itu harus kita lakukan
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Ajar mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Perintah Tuhan Yesus itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Perintah Tuhan itu manis buat kita semua. Itu sebabnya apa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak pernah tidak baik. Semuanya sangat baik, bahkan excellent. Sebabnya kita harus terus belajar dan belajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Semua harus kita lakukan yang kita bisa. Pasti dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Firman-firman itu ada firman yang utama seperti yang Tuhan Yesus perintahkan di Matius 12 ayat 37 sampai 40 ya, bahwa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, untuk menjabarkan firman Tuhan yang utama itu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, itu pelaksanaannya ada di firman-firman yang lain, sehingga semua menjadi satu kesatuan. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita harus juga melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus juga, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sebabnya kata Tuhan Yesus, seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi ada tergantung pada firman yang utama ini, mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mari kita terus belajar mengasihi. Bukan saja mengasihi diri sendiri, juga mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sekalipun, bahkan mengasihi musuh kita. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terlalu dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan yang terbaik buat kita semua. Bahkan di bumi akan menjadi seperti di sorga. Ada jaminan yang Tuhan Yesus berikan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, selalu, setiap saat. Mengasihi dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan Yesus itu adalah penyertaan yang selama-lamanya. Akhir zaman dunia, kita juga akan masuk ke dalam kerajaan sorga, dan kita selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya bahwa Dia pasti menyertai kita selama-lamanya. Dalam segala keadaan, kita pasti mendapat penyertaan dari perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang kita perhatikan hari ini sungguh menjadi rema, sungguh menjadi kekuatan, sungguh menjadi kesukaan bagi kita untuk melakukannya. Sungguh menjadi satu cara kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Menuruti perintah Bapa, menuruti perintah Tuhan Yesus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Saya berdoa supaya kita semua juga boleh masuk di dalam pemuritannya Tuhan Yesus untuk menggenapi perintah Tuhan Yesus, untuk mentaati perintah Tuhan Yesus, untuk bisa juga menjadi berkat bagi sesama kita. Saya selalu rindu berdoa buat kita semua, jemaat bisa ikut pemuritan. Baik, kita akan berdoa, kita minta pertolongan daripada Tuhan Yesus untuk kita bisa menjadi murid-murid yang tekun, murid-murid yang setia, murid-murid yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur, kami boleh menggenapi firman-Mu,
amanat agungmu ya Tuhan Yesus, menjadi murid-Mu, bahkan jikalau Tuhan berkenan, Tuhan mampukan kami untuk banyak memuridkan orang-orang lain. Gereja-Mu telah memuridkan banyak orang ya Tuhan di masa-masa yang lalu, bahkan sampai saat ini juga kami terus rindu menjadi gereja yang memuridkan, rindu menjadi gereja pemuritan. Dan Tuhan sendiri yang menjadi maha guru kami, menjadi rabi kami, menjadi Tuhan yang mengajarkan kami. Bahkan Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kami menjadi murid-murid yang setia, murid-murid yang rendah hati, murid-murid yang tekun, dan kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman yang sudah kami dengar dimeteraikan di dalam hati kami dan dimampukan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami bawa persembahan kami Tuhan, persembahan pemuritan. Kami bawa persembahan kami ini ya Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Indonesia Hati Kudus. Kami mohon untuk Natal GB Hati Kudus, kiranya berkenan di hadirat Bapa di surga, sesuai dengan kehendak dan rancangan Bapa. Biarlah pada Natal ini juga, selain kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus sudah datang di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu, kami juga rindu untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sebagai Raja Agung, sebagai Hakim yang adil, sebagai Tuhan yang dimuliakan, disembah selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Haleluya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sekali lagi Bapak. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Halo, terima kasih Bapa di surga. Doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Biar kami menjadi pelaku firman, menjadi murid-murid yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Saatnya kami mau berdoa syafaat. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Segala celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Beri kami kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin.
Suaranya belum ada Pak Gembala. Bapa di surga, kami mengucap syukur selalu ada kesempatan bagi kami untuk ambil bagian di dalam pemuritan, bahkan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Kami bersyukur ya Bapa, seberapapun yang kami bisa pada malam hari ini, kami terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami. Mari Tuhan urapi kami semua, berdoa buat Bapak Ibu Gembala, biar kami tetap sehat, biar kami tetap sehati melayani Tuhan Yesus. Kami minta ampun banyak kekurangan, kealpaan, kelalaian, bahkan dosa yang kami perbuat. Kami bertobat, kami tidak mau berbuat dosa lagi. Biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat GBHT Kudus. Demikian kami berdoa buat Penatua Hadi Praganta dan Penatua Ibu Haryawati. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka. Biar mereka tambah hari, tambah mengasihi Tuhan Yesus, lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Biar dia juga boleh menjadi berkat bagi gerejamu, GBHT Kudus ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk menjadi alat-Mu di GBHT Kudus. Berdoa juga buat Dipo dan Arum, biar mereka juga sebagai full-timer di GBHT Kudus, Tuhan tambahkan hikmat, marifat, Tuhan tambahkan semangat, Tuhan tambahkan terobosan-terobosan, sehingga gerejamu bisa terus berkembang. Dan berilah mereka juga mengasihi jiwa-jiwa, bahkan jiwa-jiwa pemuda yang sudah lama tidak hadir. Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga besarnya. Ucap syukur juga buat Ibu Nini, biar Ibu Nini juga tambah sehat, tambah mengasihi Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Allen, biar mereka juga boleh sehati bersama-sama beribadah di GBHT Kudus, walaupun rumahnya agak jauh, tapi biar Tuhan memberikan kegairahan, semangat, kesembuhan di dalam beribadah padamu. Juga di dalam minggu-minggu, hari-hari untuk kami beribadah melalui online, melalui onsite di doa puasa, menara doa, pemuritan, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih Bapak, berkati juga usaha mereka, biar Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Popo. Apakah ada Ibu Kris di situ? Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Biar Popo juga semakin dekat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Biar dia juga bisa mandiri. Biar dia boleh juga mendapat kesembuhan sempurna dari Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus, dan kehendak Tuhan Yesuslah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBHT Kudus yang sampai hari ini belum mengikuti pemuritan, biar mereka semua menggenapi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, gubuk pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami,
tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kiranya Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu ya Bapa menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di surga memberkati kami dan melindungi kami. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga menyinari kami dengan wajah Bapa dan memberi kami kasih karunia. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Terima Yesus terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Sekali lagi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Yesus terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Pemuritan hati kudus, kami dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yes, yes, yes. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong kami untuk kita semua bisa pemuritan pada malam hari ini. Kiranya nama Tuhan saja dimuliakan. Shalom Bapak Penatua, Hadi, Ibu Haryawati, Shalom, sehat-sehat, keluarga sehat semua. Shalom Ibu Nini, Tuhan memberkati. Apakah Bapak Alan ikut hari ini? Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Dipo dan Ibu Arum yang ada di kegelapan malam. Ya, biar baik-baik saja. Shalom Popo. Halo Bapak, Bapak, apa sama Bu Kris nggak? Katanya Bu Kris mau ikut. nggak ada, Nggak ya? nggak ada Pak, nggak ada, Nggak ada, ya. Salam. Ya, siapa lagi tuh? Ibu, Shalom, Bapak Ibu Yaris Miranti. juga. Salam. Pak Gembala, shalom. Ya, semuanya. Nah, Masuk. nggak ada. Ya, Ya. sebutkan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Yesus Maha dahsyat, Dahsyat, baik, Maha Maha Adil, Tuhan Yesus Maha Agung. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita semua, sahabat kita, guru kita, Maha Guru kita. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati. Amin.